Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Koneksi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Yes. Oke, hari ini kita akan membahas tentang namanya kepepet teman-teman, yaitu kekuatan kepepet setelah yang satu ini. Oke, sebelum video ini dimulai, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Dan hari ini teman-teman kita akan membahas tentang namanya kekuatan kepepet. Ya kan, kalau kita seringkali membahas tentang kepepet ini pasti akan mengeluarkan seluruh potensi kita. Ya kan, pasti mengeluarkan seluruh tenaga, pikiran dan segenap hati kita untuk melakukan sesuatu itu. Ya kan, karena kita kepepet teman-teman. Saya punya contoh, ya pengalaman saya waktu saya kecil ya teman-teman ya. Saya waktu itu sempat kecepet pintu gitu ya, dan waktu itu saya kelas 2 SD dan berat badan saya itu mungkin menyerupai atau mirip dengan berat badan ibu saya gitu kan. Dan waktu itu ibu saya sebetulnya nggak kuat gitu ya untuk mengangkat saya, karena situasinya kepepet, karena situasinya sangat tidak menyenangkan dan harus menyebabkan atau membuat ibu saya mengangkat saya, menggendong saya ketika saya kecepet pintu ya kan, karena keluar darahnya semua teman-teman waktu itu, dan terpaksa ibu saya harus mengangkat saya dan membawa saya ke rumah sakit. Lah itu nggak masuk akal sebetulnya teman-teman, karena ibu saya sebenarnya nggak kuat untuk mengangkat saya ya, ibu saya nggak kuat sama sekali sebetulnya mengangkat saya, tapi karena kekuatan kepepet ya kan, akhirnya cinta kasihnya itu keluar, akhirnya segenap hatinya keluar, segenap kekuatannya keluar, segenap tenaganya keluar teman-teman. Ya, sama juga dalam hidup kita sekarang ini. Saat kita pandemi COVID-19 seperti ini, banyak orang sebelum ada pandemi ini, mereka bicara kepada saya, wah saya itu tidak bakal jualan lah, saya itu tidak bisa jualan, saya itu kurang pinter ngomong, saya itu kurang pinter untuk sosial media, saya kurang pinter untuk jualan di sosial media. Tapi ketika pandemi ini keluar teman-teman, ya kan, ketika pandemi ini terjadi di Indonesia, akhirnya banyak orang kepepet gitu ya. Ada yang beberapa, mohon maaf ya, ada yang beberapa di PHK, ada beberapa yang nggak punya pekerjaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk, ya sudahlah, saya coba untuk jualan. Dan akhirnya karena kepepet tadi, dia mencurahkan segenap tenaganya, segenap pikirannya di penjualan tadi. Dan akhirnya mereka bisa jualan. Nah, bukankah kepepet ini bisa mengeluarkan potensi terbaik kita? Mengeluarkan potensi yang paling selama ini kita belum pernah keluarkan, belum pernah kita ekspresikan teman-teman. Dan akhirnya kepepet ini menjadi satu hal yang sangat baik yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Jadi sebetulnya teman-teman, kepepet itu ada ilmiahnya, ada logikanya gitu ya. Kalau kita mau tahu kenapa kok orang ada yang kepepet bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, mengeluarkan segenap hati pikirannya, karena ya ini saya akan sharingkan pada hari ini. Ada yang namanya IQ, EQ, dan SQ. IQ itu intelligence quotient, EQ itu emotional quotient, dan SQ itu spiritual quotient. Saya akan berikan sebuah cerita atau ilustrasi kepada teman-teman semua supaya lebih mudah dan sederhana teman-teman. Jadi ada seorang ibu-ibu ya, mungkin usianya sekitar 40-50 tahun, dan dia menggunakan rok sangat panjang teman-teman. Rok panjang, dan kalau buat jalan aja itu susah banget gitu ya, buat jalan itu susah, apalagi buat lari gitu ya. Lalu saya di depan ibu-ibu itu saya berikan tembok pembatas ya, tembok tingginya 5 meter, dan saya kasih sebuah kawat gitu ya teman-teman. Saya kasih sebuah kawat duri, dan saya lumuri dengan minyak supaya kalau naik ke sana itu susah sekali gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba bisa langsung melompat gitu, karena ada durinya, ada minyaknya. Nah pertanyaan saya, kalau ibu-ibu tadi disuruh melompat, kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Disuruh untuk bisa naik atau memanjat. Sepertinya kalau secara akal sehat atau logika itu nggak masuk akal. Nah itu namanya IQ. Ya, kita kecerdasan intelektual kita bicara, wah nggak bisa, wah nggak mungkin, wah mana mungkin, wah nggak masuk akal. Nah itu semua namanya kecerdasan intelektual kita. Nah sedangkan sekarang kalau kita ngomong masih nggak bisa, saya kasih sebuah harimau gitu ya, saya kasih seekor harimau di belakang ibu-ibu itu tadi. Nah harimau ini belum makan selama 2 bulan teman-teman. Wah ini udah mengaung-ngaung gitu ya, dan dia melihat seorang ibu ini melihat seperti kayak ayam McDonald gitu ya, atau ayam KFC. Wah ini lezat sekali, ada makan siang gratis ini ya kan.
Nah, ibu-ibu tadi ketika dia melihat ada seekor harimau di belakangnya, otomatis dia akan terpaksa atau kepepet gitu ya. Dan akhirnya berpikir, oke lah, saya apapun yang saya harus lakukan saat ini, saya harus lompat, apapun yang terjadi saya harus naik, saya harus manjat gitu ya. Nah, ketika dia ngomong saya pasti bisa, saya harus memanjat, saya harus seperti ini. Nah, itu namanya emotional quotation atau kecerdasan emosional. Udah keluar nih emosionalnya ya kan, wah saya harus bisa, saya harus itu baru kita sebut dengan kecerdasan emosional. Jadi logikanya udah gak dipakai nih, logikanya udahlah, yang penting saya selamat gitu kan. Nah, itu yang kedua teman-teman. Dan ketika ternyata memanjat teman-teman, akhirnya betul-betul karena terpaksa, karena kepepet ya kan, karena udah di belakang ini, kalau lebih baik tangan saya berlumuran darah daripada saya meninggal dimakan oleh harimau ya. Dan akhirnya bisa memanjat dan lompat. Lah, itu ketika berhasil, itu namanya spiritual quotation atau kecerdasan spiritual. Wah, kayaknya nggak mungkin ya, itu namanya iman gitu ya. Kecerdasan spiritual itu namanya iman gitu. Jadi sehingga ketika dia memanjat, melompat, itu udah nggak mikirin logikanya, udah nggak mikir pakai rok panjang dia bisa lari atau enggak, udah nggak mikir. Bahkan dia udah lupa nih pakai rok panjang atau enggak, dia udah lupa. Pokoknya satu tujuannya adalah pokoknya saya selamat gitu ya dari terkaman si harimau tadi. Nah, itu sama dalam hidup kita teman-teman. Seringkali kenapa kita kok masih santai-santai, kenapa kita masih enggan untuk berubah, kenapa kita masih ya udah hidup ini mengalir saja, ya kan, hidup ini seperti air lah, yang penting mengalir, tenang aja lah, yang penting besok ada rezekinya. Lah, karena apa? Karena kita nggak punya kepepet dalam hidup kita nggak punya namanya yang mendorong kita, yang mempush kita, yang membuat kita ini, wah saya mau nggak mau harus seperti ini. Nah, ketika kita punya satu hal yang namanya kepepet tadi teman-teman, kita letakkan dalam hidup kita bisa terapkan dalam hidup kita, maka hidup kita akan semakin baik, semakin berkembang di masa depan. Oke, itu aja sharing saya. Kalau suka video ini jangan lupa share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.